Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Mbak, saya tadi pertama kali masuk sini itu salut, Mbak. Nggih. Ada tulisan Arab, tulisan Jawa. Jawa. Kok bingung Gusti Allah. Padahal kan terusnya Gusti Allah. Terusnya Gusti Allah kan kalau nggak bahasa Arab katanya nggak kenal kan gitu, Mbak. Nggak ada kata bingung. Nggih. Kalau malaikat mungkin bingung. Mbah Maksum iki kok weton pondok kok ana Jawane sak pirang-pirang. Itu malah versine malaikat. Muga malaikat bodoh. Dia hanya bisa melaksanakan tugas yang dikasihkan saja. Nggih. Malaikat. Dijawab karo manusa wae balik maneh takon mana nang dhuwur. Bingung itu malaikat. Berarti pintar menungso nggih, Pak? Nggih. Dia hanya menjabat tugasnya tok itu aja. Melebar sedikit saja nggak bisa. Tapi kita kan gak nelayan bisa, tukang bisa gitu. Nggih, manusia itu normal kok. Tani bisa. Gitu. Aman Mas itu. Jadi Gusti Allah bahasane debu ngono semrapa. Tidak sampean ucapkan iku lho paham. Gusti Allah. Nggih, tidak sampean tulis kok. Jadi ya wong Jawa. Wis gandengane. Gandengane ngobong dupa, keris, tombak, kembang ya Mbak nggih. Kalau kembang ya minyak. Yang jadi masalah itulah mereka berkata baik, mengatakan bahwa mereka itu orang-orang baik tapi realisasinya di lingkungan tidak baik. Nah, itu yang harus dihapus. Basmi. Soalnya Gusti Allah atau Tuhan dan sebagainya itu tidak pandang dengan caranya dia bilang benar kan. Iya. Dia hanya membenarkan sekelompoknya sendiri kok. Iku jenenge ora ana toleransi ngoten niku, ora iso mensikapi, Mas. Coba sampean iso mensikapi. Konconan selawase gak bakalan pedhot, Mas. Nggih. Nek iso mensikapi. Kadang-kadang kono mlawu wete ya wis disikapi wae. Apa meneh niku nggih. Kita semua itu orang Jawa yang tahu tepo slira menghormati. Nggih, tepo slira. Saling menghormati. Salangnya dindakno, Pak. Jadi salangnya itu diturunkan. Ben mudah berbagi. Maksud saya. Berbagi tidak harus ada pakemnya. Sesuai dengan kemampuan mawon. Nah, berbagi itu termasuk item sedekah. Nyodakoi awake kanggo nyambut gawe supaya lancar, kanggo supaya keluargane sehat walafiat kabeh. Sedekah. Mergo sedekah itu tatfaul bala. Sedekah itu tolak bala. Realisasinya saged rupa napa mawon. Petuk ning lampu merah dikasih uang 1000 nggih saged mawon. Sing penting napa sampean ikhlas. Sing dadekno tumomo lak ikhlasan. 1 juta ning sampean gak ikhlas pe apa tambah ndadekno penyakit. Bahasane ngeten lho. Nggih. Sehubungan ngeten nggih, Bang. Sehubungan dengan ritual kados sesajen, kados tumpeng, kados ayam panggang, menurut panjenengan pripun ya? Menurut Mbah Maksum. Menurut kula aman-aman saja. Nggih. Kita tujuannya Mboten sirik ya. Mboten sirik. Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Nggih. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Nggih, Pak. Dia hanya hidup menyendiri dengan teman-temannya, ngopine kurang jauh, dia gak tahu ngerti. Ya itu, mudah mengharamkan, mudah mensyirikan. Tapi kalau wong palang ngopi di jenuh ya aman-aman saja. Nggih. Temane Apa meneh wong Jawa. Nggih. Gak mudah, sirik itu gak mudah. Aman-aman saja. Ya, untuk kapan-kapan pas ada versi pengobatan juga bisa. Nggih.
Kalau nek pengobatan biasa tanpa ada jadwal. Tapi kalau pengobatan harus pakai sarana ruqyah, itu ada jadwal, tak tentukan. Ruqyah masal itu tak tentukan tanggal berapa, hari jam berapa sampai selesai. Tergantung. Kadang juga pakai sesajen. Enggak, kalau saya pengobatan apapun enggak pernah pakai. Saya murni kemampuan olah pikir saya minta kepada Allah untuk membuat pasien itu sembuh dengan cara apapun, tapi tidak pernah pakai sajen apapun. Yang pakai sajen minimal itu pernikahan. Ada pernikahan atau sunatan atau ruwat-ruwat. Itu secara formalitas kita harus melengkapi. Walaupun tanpa itu saya mampu, tapi tidak boleh egois. Harus diadakan. Biar umumnya sebagaimana, gitu kan? Yeah. Saya nggak pakai itu misalnya, saya tahu fase-fasenya. Oh ini ada, tapi saya tetap pakai secara formal karena untuk ben pada umumnya biye, gitu pak. Biar sama pada umumnya sebagai orang Jawa. Kalau ngabung dupa sehari-hari saya hanya butuh aroma. Saya hanya butuh aroma. Minyak juga ada, dupa juga ada. Saya hanya butuh aroma yang sudah kental dengan kita, pak ya, dengan kita. Tah. Wewangian juga kesunatan buat kita, buat kita, yes. Pokoknya tetap Tuhan, tetap Gusti Allah kita itu. Semua itu cara, Mbak. Cara mengenal Tuhan itu berbagai cara menurut versi mereka masing-masing. Orang dan menemunya juga dari orang masing-masing. Mbah, ini terkait dengan katresnan, Mbak, maksud bahwa manusia itu kan diwajibkan untuk katresnan, entah itu pada manusia sendiri, entah pada hewan, entah sama Tuhan, Mbah. Harusnya kan seperti itu, Bang. Kenapa kalau kita diwajibkan untuk katresnan kepada semua makhluk hidup, kita tiap tahun kok diwajibkan untuk membunuh binatang yang tidak berdosa sampai ratusan ribu? Itu bagaimana, Mbak, pendapat Anda? Jawaban secara betul mungkin enggak bisa. Saya miris, Bang, nah, itu bagaimana pemahaman jenengan, Mas? Jawaban secara detail, secara betul mungkin saya belum mampu. Karena saya orangnya itu kenapa nih? Lundung semprong. Lundung semprong sing sekiranya enggak pernah terbahas itu tak abaikan seperti tadi. Pada umumnya itu kan kita saling mencintai gitu ya, wes. Itu secara detail lagi ke sana. Belum pernah terfikirkan. Ya wes ku kersane Gusti Allah. Tapi bisa dijawab untuk pertemuan yang Ini bukan tidak bisa, hanya butuh waktu saja kalau tadi. Gitu. Soalnya kadang saya pribadi melihat kita miris, Bang. Katanya kita disuruh saling mencintai, tapi kok kita tiap tahun diwajibkan untuk membunuh hewan yang tanpa berdosa, itu bahkan jumlahnya kadang ratusan ribu loh, Bang. Sirkulasinya wong urip ngeten niku. Kewan itu kadang-kadang diciptakan memang disembelih. Hewan itu memang dihidupkan, diciptakan oleh Gusti Allah memang disembelih. Kan ada itu. Memang untuk dikonsumsi. Itu secara global itu kan hewan. Kita juga hewan. Hayawan. Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir. Semuanya enggak punya, hewan enggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik. Semuanya hewan secara global. Dan hewan itu sendiri ada yang bisa dikonsumsi. Otomatis disembelih kan, Mbak? Iya. Ada yang nggak bisa dikonsumsi. Tapi itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kepercayaannya beda, kadang-kadang yang tidak boleh kan? Boleh kok gitu. Yang tidak kita konsumsi di sana dikonsumsi nggak masalah kan? Biasa mawon, disikapi mawon. Tapi kalau menurut pandangan, Bang, kan ada hewan yang tidak bisa dikonsumsi, ada yang bisa, gitu. Istilah halal dan haram, kalau menurut pribadi panjenengan itu sebetulnya ada apa enggak, Bang? Ada, hewan itu ada yang halal untuk dikonsumsi, ada yang haram karena tidak boleh dikonsumsi.
Oke, itu dalam koridor kita sebagai umat muslim. Oke. Pendapat begini ini kalau menurut agama lain mungkin juga tidak cocok. Oke. Karena mereka memperbolehkan dengan kepercayaan mereka, meyakini mereka boleh. Tapi kita yang di muslim, bagi orang Islam, ada hewan itu yang haram untuk dikonsumsi, ada yang halal untuk dikonsumsi. Termasuk kadang-kadang waktu kita belajar itu yang hidup di dua alam, buah gampangan yang mawon. Nggih.